Beberapa waktu lalu, kita sempat dihebohkan sama pernyataan dari World Bank atau Bank Dunia yang bilang kalau Indonesia menempati urutan kedua, negara dengan populasi orang miskin terbanyak di dunia, dengan jumlah persentase 60,3%. Dengan urutan pertama diisi oleh Zimbabwe, negara yang terkenal karena hiperinflasi, korupsi yang gila-gilaan. Wah, denger judulnya aja udah bikin merinding ya. Berasa kita lagi krisis parah. Tapi, beneran nggak sih kondisi kita seburuk itu? Apakah ekonomi kita lagi terjun bebas? Atau ada permainan angka di baliknya? Penasaran kan? Aku Nawala, aku akan memandumu untuk memuaskan rasa keingintahuanmu. Oke, kita masuk ke datanya. Jadi, World Bank dalam Macro Poverty Outlook 2025 mencatat ada sekitar 60,3% penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin, atau sekitar 190 juta jiwa. Angka ini bikin kita duduk di peringkat kedua dunia, tepat di bawah Zimbabwe dan di atas El Salvador. Pasti kalian mikir, hah? Perasaan mal-mal aja masih rame, konser Coldplay atau Taylor Swift kemarin aja bisa ludes. Kok bisa 190 juta orang miskin? Nah, kuncinya bukan karena kita mendadak jatuh miskin berjamaah, tapi karena garis kemiskinan yang digeser oleh World Bank. Ibarat lagi ujian, dulu KKM-nya cuma 50, sekarang tiba-tiba naik jadi 85. Ya otomatis, banyak yang tadinya lulus, jadi dianggap nggak lulus kan? Terus, kenapa sih? Kok standarnya harus dinaikin? Sini aku jelasin di bab 2. Kenapa standar atau KKM-nya dinaikkan? Jawabannya justru karena prestasi. Indonesia sekarang sudah resmi masuk kategori negara menengah ke atas atau upper middle income country. Karena kita dianggap negara yang sudah lebih kaya. World Bank nggak mau lagi pakai standar lama yang cuma sekitar 2,15 dolar Amerika Serikat atau 3,65 dolar Amerika Serikat per hari. Untuk Indonesia, mereka pakai standar 8,30 dolar Amerika Serikat per hari atau asumsi kurs 2026 sekitar Rp140.000 per hari tiap orang. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Kalau dalam satu rumah ada 4 orang, ayah, ibu, 2 anak. Berarti total pengeluaran rumah tangga itu harus 16,8 juta rupiah per bulan supaya bisa dianggap tidak miskin versi World Bank. Kalau pengeluaran keluarga kalian di bawah itu, secara statistik internasional, kalian masuk daftar 190 juta orang tadi. Jadi, label miskin di sini bukan berarti nggak bisa makan sama sekali, tapi lebih ke standar kesejahteraan hidup yang lebih tinggi. Nah, terus gimana? Apa kita harus tutup mata dan bilang, ah itu kan cuma angka statistik internasional? Tentu saja nggak semudah itu. Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Ayo kita bahas lebih lanjut di bab 3. Meskipun secara teknis kita disebut miskin karena standarnya yang makin tinggi, data ini sebenarnya adalah alarm keras buat pemerintah kita. Gak apa-apa Purbaya, pusingmu mulia untuk rakyat. Artinya apa? Status kita memang sudah mentereng sebagai negara upper middle income atau kelas menengah atas, tapi kenyataannya, mayoritas masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak dari kita yang kalau ada guncangan ekonomi sedikit saja, misalnya harga sembako naik, langsung nggak terpeleset ke bawah garis kemiskinan lagi. Daya beli kita itu masih tergolong pas-pasan banget kalau mau disandingkan sama standar hidup negara-negara maju. Yang jadi sekelas kita sekarang, ini adalah tantangan besar soal pemerataan. Isu besarnya adalah bagaimana supaya si kaya nggak makin melambung sendirian. Kaya, dia udah kaya.
Tapi kan sebagian besar masyarakat kita nggak begitu. Itu bukan keberhasilan kita kalau kita cuma bikin kaya sebagian orang. Jadi tujuan kita adalah maksimalkan uang yang kita ada, polisi yang kita ada, kekuatan ekonomi dan politik yang ada untuk memakmurkan masyarakat kita. Dan mereka yang di kelas menengah nggak terjebak dalam fenomena middle income trap, alias kerja keras bagai kuda tapi tabungan nggak pernah bertambah. Kita butuh kebijakan yang benar-benar nyentuh akar rumput, bukan sekadar angka yang bikin kita kelihatan keren di mata dunia, tapi ngos-ngosan di negeri sendiri. Nah, mari kita bahas kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya kita dibilang miskin bukan karena kita mundur, tapi karena ekspektasi dunia terhadap Indonesia lagi tinggi-tingginya. Kita lagi dipaksa buat naik level. Sekarang giliran kita nih buat nunjukin bahwa kita memang mampu untuk naik level. Nah, sekarang Nowala mau tanya pendapat kalian. Menurut kalian, pengeluaran Rp140.000 per hari tiap orang itu masuk akal nggak buat jadi standar hidup di kota tempat kalian tinggal? Atau justru terlalu tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dan merasa konten Nowala bermanfaat, serta ingin Nowala terus konsisten menghadirkan konten edukatif, kamu bisa dukung melalui Saweria. Link ada di deskripsi bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Aku Nowala. Stay curious dan sampai jumpa.